Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu hujan turun deras mengguyur pasar Wage yang sudah tutup sejak maghrib. Namun, di tengah pasar yang gelap dan basah, terdengar jeritan histeris dari seorang penjaga malam. Lampu-lampu redup berkedip, sesekali mati, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga saat warga datang berbondong-bondong. Mereka menemukan tubuh Arwan, penjaga pasar, tergantung dengan kepala yang terputar 180 derajat. Anehnya, tak ada bekas luka atau darah di tubuhnya. Orang-orang berspekulasi tentang kematian Arwan. Sebagian bilang itu ulah jin pasar, tapi beberapa orang tua desa mulai menyebut satu nama yang sudah lama menghilang. Bongso Rantek, dulu dia adalah jawara yang disegani dan ditakuti karena menguasai ilmu rawa rontek, ilmu kebal yang membuat tubuhnya tak bisa mati meski dicincang. Tapi konon, ia pernah menghilang di sekitar pasar ini saat melakukan ritual aneh. Sejak kematian Arwan, suasana pasar Wage berubah. Pedagang mendengar suara kaki tanpa wujud berjalan menyusuri lorong malam. Wangi kemenyan dan amis darah seolah menjadi bagian dari udara yang mereka hirup. Seorang dukun bernama Karta mengatakan bahwa roh lama sedang mencari jalan pulang. Tidak ada yang benar-benar mengerti ucapannya saat itu, namun malam berikutnya, kejadian lebih mengerikan terjadi. Kepala salah satu pedagang ditemukan di dalam gerobak jualannya, dengan mata terbuka lebar dan lidah menjulur panjang seperti sedang dicekik dari dalam. Masyarakat mulai yakin, Bongso Rantek telah kembali. Di Sapabedilan, tempat pasar itu berada, ternyata menyimpan rahasia tua yang telah dikubur dalam cerita rakyat. Di kaki Bukit Alas Mertani, terdapat sebuah batu besar yang diyakini sebagai tempat bertapa para jawara kuno. Batu itu disebut batu cangkem iblis, karena konon bisa memakan siapa saja yang berniat jahat saat bertapa di sana, dan di sanalah puluhan tahun silam Bongso Rantek pertama kali memperoleh ilmu rawa ronteknya. Menurut cerita dari Mbah Gondo, tetua tertua di desa, Wongso muda kala itu hanyalah tukang pukul biasa. Tapi ia ingin abadi, ingin menjadi tak terkalahkan. Maka ia mengurung diri selama 40 hari 40 malam di bawah batu itu, hanya ditemani tengkorak kerbau dan kendi berisi darahnya sendiri. Pada malam terakhir, suara-suara dari bawah tanah mulai berbicara padanya, menawarkan kekuatan sebagai bayaran atas jiwanya. Ketika ia keluar dari pertapaannya, tubuhnya tak lagi sama. Matanya merah seperti bara, dan tubuhnya bisa menyatu kembali meski dipenggal. Ia memperlihatkan ilmunya di hadapan para dukun sakti, dan membuat mereka lari ketakutan. Ia menjadi legenda, ditakuti bahkan oleh jin sekalipun. Tapi ia juga haus darah, dan tubuhnya hanya bisa ditenangkan dengan membunuh setiap malam Jumat Kliwon. Namun, menurut Mbah Gondo, ada satu kelemahan dari ilmu rawa rontek. Jika batu tempat ia bertapa dihancurkan oleh tangan suci, dan darahnya tak lagi menyatu dengan tanah tempat ia mati, maka tubuhnya bisa terkunci selamanya di alam gentayangan. Masalahnya, siapa yang cukup gila untuk mencoba? 3 hari setelah pembunuhan kedua, seorang pria asing datang ke desa Pabedilan. Ia mengenakan jubah panjang lusuh, wajahnya tertutup sel hitam, dan langkahnya nyaris tanpa suara, yang membuat penduduk geger adalah sabuk yang melingkari pinggangnya bertuliskan aksara kuno berlumur darah kering. Ia tak bicara sepatah kata pun, namun langsung menuju rumah Mbah Gondo tanpa mengetuk. Mbah Gondo, yang hampir tak pernah membuka pintu bagi siapapun, langsung mempersilakannya masuk. Mereka berdua berbicara dalam bahasa isyarat yang aneh, menggunakan jari-jari dan gerakan mata. Tak seorang pun mengerti. Namun malam itu, suara gemuruh terdengar dari langit. Petir menyambar pohon beringin di ujung desa. Seakan langit sendiri murka. Esok paginya, Mbah Gondo memanggil warga terpilih ke balai desa. Leman si penjual arang, Warti si janda pintar mengaji, dan Dharma, mantan petarung pasar malam.
Ia bukan manusia biasa, kata Mbah Gondo tentang si pria asing. Ia cucu dari musuh lama Wongso, dan ia datang untuk menyelesaikan kutukan yang tertinggal. Warga mulai resah. Mereka takut si pria bisu justru akan membawa celaka. Tapi satu hal tak terbantahkan. Sejak ia datang, makhluk tak terlihat yang berkeliaran di pasar mulai menjauh. Namun bau darah tetap belum hilang dari angin malam. Seperti firasat bahwa neraka baru saja dibuka sedikit demi sedikit. Pria bisu itu tak berbicara. Namun malam berikutnya, ia menuju ke tengah pasar dan mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Leman dan Dharma mengikutinya dalam diam. Mereka mengira ia kehilangan akal, tapi begitu tanah digali sedalam setengah meter, mereka mencium bau busuk yang tak berasal dari dunia ini. Bau daging membusuk bercampur belerang yang membuat kepala pening dan lidah terasa pahit. Dari lubang itu, terlihat tulang-tulang manusia dengan potongan kain bertuliskan Raja Kuno. Leman panik dan ingin menutup lubang itu lagi. Tapi si pria bisu menyuruh mereka mundur. Ia meneteskan darah dari jarinya ke atas tulang itu, dan tiba-tiba tulang itu menyatu membentuk potongan tubuh manusia, namun tanpa kepala. Potongan tubuh itu bergetar sejenak, lalu menghilang dalam asap hitam. Warti yang diam-diam mengintip dari kejauhan, langsung membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Tubuhnya bergetar hebat, dan ia jatuh pingsan. Ketika dibawa pulang, Warti terus mengigau, menyebut-nyebut nama Wongso Rantet, dan menyuruh orang jangan masuk ke jalan kematian. Ketika pagi datang, tanah tempat pria bisu menggali berubah warna menghitam seperti arang, dan rumput di sekitarnya mati seketika. Malam harinya, suara teriakan menggema dari rumah kepala desa. Istrinya ditemukan dalam posisi duduk, mata membelalak, dan mulut terkunci oleh kawat berduri. Entah dari mana, di dinding rumah muncul tulisan berdarah. Tanah ini belum membayar luka-luka lamaku. Mbah Gondo akhirnya menceritakan kebenaran yang ia simpan selama ini. Bertahun-tahun silam, sebelum Wongso menghilang, ia pernah menitipkan sebuah kitab kepada Gondo muda. Kitab itu berisi ilmu rawa rontek dan cara mengikatnya ke tangan. Wongso mempercayai Gondo karena ia tahu hanya orang berhati lurus yang bisa menjaga ilmunya agar tak jatuh ke tangan yang salah. Namun kitab itu hilang 12 tahun lalu saat pasar Wei terbakar untuk pertama kalinya. Gondo yakin ada seseorang yang mencurinya dan membangunkan roh Wongso dari tanah kematiannya. Pria bisu hanya mengangguk, lalu mengeluarkan gulungan kulit manusia bertuliskan mantra. Ia menunjuk ke satu lamban, lalu ke arah selatan desa Leman. Dan Dharma memutuskan untuk menyusuri arah yang ditunjuk. Mereka sampai di sebuah gudang tua dekat sungai, yang dulunya adalah rumah jagal. Di sana, mereka menemukan ruangan bawah tanah dengan dinding penuh coretan darah dan rajah aneh. Dan di atas meja batu, kitab itu kembali muncul, tapi kini bergetar sendiri, seperti bernapas. Saat Leman mencoba menyentuhnya, kitab itu menyemburkan asap hitam yang masuk ke mata Leman. Ia langsung menjerit, menggaruk wajahnya hingga berdarah. Dharma panik dan menariknya keluar, tapi sejak saat itu, Leman tidak bisa lagi melihat wajah orang. Ia hanya melihat tengkorak-tengkorak, bahkan milik istrinya sendiri. Kuburan tua di sisi utara desa tiba-tiba terbuka sendiri malam itu. Bukan satu, tapi 7 liang lahat terbelah seperti dicakar dari dalam. Warga yang mengetahui hal itu menjadi panik. Mereka percaya bahwa Wongso sedang membangun tubuhnya dari tulang-tulang para pendosa desa. 7 mayat dari zaman dulu itu punya sejarah kelam, pembunuh, pesinar, pencuri, dan 1 dukun hitam. Pria bisu menggambar lingkaran di tengah kuburan, lalu menaburkan abu dari potongan kitab ke dalamnya. Ia duduk bersila di sana, membuka mulut untuk pertama kalinya, tapi bukan suara manusia yang keluar. Suara itu seperti jeritan anak-anak yang terbakar, disusul dengungan lebah dari neraka. Tiba-tiba tanah di sekitar makam berguncang dari dalam. Tanah
muncul tangan-tangan busuk yang menggenggam udara. Mereka seolah menolak terkubur lagi. Dharma yang ikut menyaksikan langsung muntah darah. Salah satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya dan membuatnya pingsan. Pria bisu segera menanam paku emas ke pusaran tanah, membuat semuanya diam dalam sekejap. Namun sebelum Dharma siuman, satu suara terdengar dari dalam liang keempat pelang, namun penuh dendam. Kau bisa pasung tubuhku, tapi rohku sedang berjalan ke rumahmu. Warti belum pulih dari kerasukan yang ia alami malam itu. Ia terus mengigau, menyebut nama anaknya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun malam itu, saat Dharma dan Leman menungguinya di rumah, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rumah Warti tiba-tiba kehilangan bayangan. Lilin menyala, tapi tak ada bayangan tubuh mereka di dinding, kursi, meja, bahkan pintu tak memantulkan apapun. Leman mencoba membuka pintu, namun daun pintu itu seperti melebur ke dinding. Dharma melirik jam dinding jarumnya berputar mundur, lalu terdengar ketukan dari arah dapur pelan, namun ritmis, seperti suara palu menempa batu. Mereka merayap perlahan, membawa pisau dan kayu bakar sebagai senjata. Ketika mereka sampai di dapur, ketukannya berhenti, tapi di lantai ada genangan air hitam memantulkan wajah Wongso yang seharusnya sudah mati. Warti yang terbaring tiba-tiba duduk, matanya terbuka, namun semuanya putih. Ia berbicara dengan suara berat yang tak sesuai tubuhnya. Bayanganku telah lama tertinggal di dunia, sekarang biarkan aku kembali memilikinya. Lilin padam serentak, suara tawa pecah di segala penjuru rumah. Saat api dinyalakan kembali, tubuh Warti lenyap, tinggal baju dan sajadahnya yang terbakar dari ujung. Esok harinya, desa geger dengan temuan mengerikan. Di pohon beringin tua dekat sumur kering, tergantung seutas tali usus manusia yang di bawahnya. Seekor anjing liar menggonggong tanpa henti sambil mencakar tanah. Mbah Gondo datang, membawa kendi berisi minyak samin, lalu menyiram akar pohon itu. Dari balik takar, terdengar suara geraman, dan darah mengalir keluar seperti disedot ke dalam. Gondo tahu, Wongso tengah membangun kembali tubuhnya. Satu persatu bagian dikembalikan dari dimensi. Tampaknya terbelah. Tali usus itu adalah lambang jalan kembali dalam ilmu rawa rontek. Sekali seluruh tubuhnya utuh, ia akan menjadi makhluk abadi yang tak bisa dikurung lagi oleh tanah, doa, atau bahkan kematian. Pria bisu membawa potongan sabuk raja dan menggantungnya di atas sumur. Leman diminta berjaga, namun ia terus mendengar suara ibunya yang sudah meninggal memanggil dari dalam sumur. Suara itu terus mendesaknya untuk melompat, untuk menyusul yang dulu belum sempat ia peluk. Suara itu begitu nyata, hingga Leman hampir terjatuh jika tak ditarik Dharma. Tiba-tiba, air dalam sumur meluap, namun bukan air bening, melainkan darah. Di permukaannya, mengapung sepotong jari manusia lengkap dengan cincin batu merah. Mbah Gondo terdiam, itu cincin milik Wongso yang dulu dikubur bersamanya pagi itu. Retakan muncul di batu cangkem iblis tempat Wongso dahulu bertapa. Retakan itu bukan alami, seolah batu tersebut dibuka dari dalam. Mbah Gondo dan pria bisu mendaki bukit Alas Mertani untuk melihat sendiri, membawa dupa dan abu dari kitab darah. Saat mereka sampai, suara lolongan terdengar seperti ratusan serigala, meski tak seekor pun terlihat di puncak batu. Tergeletak sepotong daging manusia yang masih hangat, tapi tidak membusuk. Tak ada lalat yang mendekat. Dharma yang ikut naik, menyadari bahwa potongan itu adalah dada dengan bekas jahitan ritual. Ilmu rawa rontek tak hanya membuat tubuh tak mati, tapi juga mengingat jalan pulangnya. Daging itu bisa berjalan sendiri jika malam tiba. Pria bisu memulai ritual penguncian kembali batu itu, tapi tanah berguncang hebat, kabut tebal menutupi matahari, dan dari balik kabut, sesosok tubuh hitam berdiri tak jauh dari batu, tak berkepala, namun berdiri dengan tubuh tegak. Ia hanya diam, memegang tulang kering manusia,
dan menghentak-hentakan ke tanah seperti genderang perang. Mbah Gondo memerintahkan semuanya mundur. Itu bukan Wongso, itu adalah penuntun tubuh. Penjaga arwah, agar tubuh bisa pulang. Kita sudah terlalu lambat. Batu itu retak sepenuhnya, dan dari sela-selanya keluar darah panas yang membuat tanah merepul. Di malam berikutnya, sesuatu yang sangat tabu dilakukan. Pria bisu membakar sebagian isi kitab darah untuk mengetahui kelemahan terbaru Wongso. Tapi, harga dari pengetahuan itu mahal. Leman, yang malam itu sedang tertidur di rumah, terbangun dalam keadaan kakinya berdarah. Ia mengikuti jejaknya keluar rumah dan menemukan bayangan anak sulungnya, Iqbal, sedang menangis di bawah pohon pisang, padahal Iqbal sudah meninggal 2 tahun lalu. Iqbal, panggil Leman dengan suara tercekat. Bayangan itu menoleh, tapi wajahnya penuh luka dan matanya hitam seluruhnya. Leman ketakutan dan melangkah mundur. Bayangan itu tak mengejarnya, hanya berkata, "Kau akan menukar darah anakmu dengan keselamatan desa ini." Di tempat lain, pria bisu mencelupkan jarinya ke darah tulis kitab yang terbakar. Ia menulis di dinding rumah Gondo, darah keturunan adalah penutup gerbang. Malam itu, Leman didatangi makhluk berwajah setengah hangus. Ia menyodorkan pisau emas dan berkata pelan, "Korbankan 1 jiwa darahmu, atau Wongso akan mengambil semuanya." Leman hanya bisa menangis, karena ia tahu, ia satu-satunya yang masih punya anak kandung yang lahir sebelum kematian Wongso dahulu. Hujan tak kunjung reda malam itu. Namun anehnya, tanah di sekitar desa Pabedilan terasa hangat dan lengket, seolah bukan lagi air hujan yang turun, melainkan air mata dari perut bumi. Di banyak tempat, lumpur berubah merah, dan aroma amis memenuhi udara. Anak-anak menangis tanpa sebab, dan ternak menolak makan. Pria bisu menancapkan paku perak di 4 penjuru desa, lalu memulai ritual penutupan gerbang kematian. Tapi bumi berontak. Salah satu batu meleleh begitu ditanam dari dalam tanah. Muncul sepasang tangan membusuk tangan seorang wanita muda yang konon pernah dibunuh Wongso karena menolak dinikahin. Tubuhnya terkubur tanpa kepala, dan kini ia mencari bagian tubuh yang terbuang. Gondo menyadari tanah ini tidak hanya menyimpan 1 arwah. Wongso menyimpan puluhan roh dalam dirinya selama bertahun-tahun. Itulah kenapa ia sulit dimusnahkan. Ia adalah kuburan yang hidup. Setiap bagian tubuhnya membawa 1 jiwa yang haus balas dendam. Dan sekarang, semua itu mencari jalan keluar dari tubuh tuannya. Di tempat lain, Dharma diserang oleh sosok wanita berkebaya robek. Ia memeluk Dharma sambil menangis darah dan memohon agar tubuhnya dibakar. Dharma menolak, tapi wanita itu menjerit dan menancapkan kukunya ke dada Dharma sebelum pingsan. Dharma melihat wajahnya sendiri tercermin di mata wanita itu, tapi dengan senyum iblis yang menyeramkan. Warti, yang sempat menghilang setelah rumahnya terbakar, kembali dengan kondisi tak bisa bicara. Namun perutnya yang semula rata, kini membesar seperti wanita hamil 7 bulan. Penduduk ketakutan, ia disembunyikan di ruang bawah tanah oleh pria bisu yang menulis mantra pengikat di lantai. Malam itu, perut Warti mulai bergerak sendiri. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya kejang-kejang, dari mulutnya keluar suara anak kecil yang menyanyi lagu Nina Bobo. Gondo sadar, Wongso menanam benih dendam di rahim Warti, sebuah anak yang tidak lahir dari kehidupan, tapi dari kematian. Jika makhluk itu lahir, maka tubuh lengkap Wongso bisa berpindah ke wadah baru dan menjadi abadi dalam wujud baru. Pria bisu menggambar lambang segel api di tubuh Warti, namun tubuh itu menggeliat hebat. Warti bangkit dan memanjat dinding seperti laba-laba, lalu mengeluarkan tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Ketika Dharma mencoba memukulnya, tubuh Warti berubah menjadi hitam dan mengepulkan asap dari pori-porinya. Akhirnya, Gondo membaca doa pemisah roh dan tubuh dengan darahnya sendiri sebagai tumbal. Tubuh Warti jatuh lemas,
tapi dari perutnya keluar suara tawa bayi yang perlahan memudar. Menandakan janin iblis itu belum sepenuhnya mati, hanya kembali ke rahim. Tanah pagi itu, mentari tak muncul. Langit berubah kelam seperti malam padahal masih jam 7. Burung-burung beterbangan tak menentu, dan suara azan terdengar pecah seperti gema dari bawah sumur. Para tetua desa mengumpulkan diri di masjid tua dan berdoa. Namun gema suara mereka seperti diludahi kembali oleh angin. Langit benar-benar menghitam ketika lonceng pos ronda berdentang sendiri. Di tengah lapangan desa, terlihat sesosok tubuh berjalan tertatih. Tubuh itu lengkap, semua bagian utuh, termasuk kepala. Tapi wajahnya penuh luka jahitan, dan matanya memutih. Itu adalah Wongso Rantek. Ia telah bangkit sepenuhnya. Ia berjalan pelan ke tengah desa, menancapkan tongkat berduri, yang dulunya milik jagoan pasar. Setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak darah membara. Ia tidak menyerang, ia hanya menunggu. Karena sekarang, bukan dia yang memburu manusia, tapi manusia yang harus datang padanya dan memilih menjadi pengikutnya atau tumbal kekekalan barunya. Pria bisu menghunus keris bertuah milik kakeknya musuh Wongso dahulu. Ia menantang Wongso di lapangan terbuka, tapi Wongso hanya tertawa. Dan tubuh pria bisu tiba-tiba terangkat, tulang-tulangnya keluar dari kulit tanpa disentuh. Jeritanya menggema sampai ke batas desa. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sebelum mati, ia sudah menjadi dewa dari neraka. Malam berikutnya, Wongso mengundang seluruh makhluk gaib ke dalam perjamuan hitam. Sebuah ritual kuno di mana darah manusia dipersembahkan untuk memanggil roh-roh pendendam. Di tengah pasar Wage, meja dari tulang manusia terbentuk sendiri. Di atasnya, kepala-kepala desa dan beberapa warga tergantung terbalik. Makhluk-makhluk hitam tanpa wajah mulai berkumpul. Jin, genderuwo, banaspati, bahkan suara arwah bayi menangis dari genteng rumah. Mereka semua datang menyaksikan kembalinya jawara yang dulunya ditakuti alam gaib. Wongso Rantek, ia duduk di singgasananya terbuat dari tubuh manusia yang dibekukan. Dalam gerakan sujud, Dharma, Leman, dan Gondo menyusup ke perjamuan itu, membawa jimat terakhir Raja Penghapus Nama. Satu-satunya benda yang bisa menghapus eksistensi Wongso dari dunia roh dan manusia. Tapi jimat itu hanya bisa diaktifkan dengan darah keturunan Wongso sendiri, dan siapapun yang memegangnya akan ikut terhapus dari keberadaan. Saat Dharma menyentuh jimat itu, ia melihat kilasan masa lalu. Wongso pernah punya anak hasil hubungan dengan wanita kampung yang mati saat melahirkan. Anak itu adalah Leman. Dharma menatap sahabatnya dan hanya berkata lirih, "Jiwamu yang dia cari bukan siapa-siapa." Leman kabur dari perjamuan. Ia berlari ke bukit tempat batu cangkem iblis berada. Di sana, ia duduk sendirian, menatap ke langit yang mulai berwarna merah darah. Ia tahu hanya dirinya yang bisa menghentikan semua ini. Tapi ia juga tahu, ia mengorbankan diri, maka ia tidak akan dikenang. Ia akan dilenyapkan dari sejarah, dari ingatan, dari dunia. Gondo menyusulnya dan memohon agar ia tidak terburu-buru. Tapi Leman hanya tersenyum, menuliskan namanya di tanah, lalu membakarnya 3 kali dengan darah. Batu di belakangnya bergetar hebat. Ia berdiri di atas batu, membentangkan tangannya, dan membaca mantra terakhir dari jimat. Langit bergetar. Wongso, yang masih di pasar, menjerit dan tubuhnya mulai retak, bukan secara fisik, tapi eksistensinya. Ia seperti dilupakan oleh dunia. Makhluk-makhluk hitam menghilang satu persatu. Perjamuan runtuh, pasar meledak menjadi kabut putih. Namun saat semua kembali normal, Leman tidak pernah ditemukan. Bahkan Gondo tidak ingat siapa Leman. Warga hanya mengenang perjuangan pria bisu dan Dharma. Nama Leman terhapus dari sejarah. Desa menjadi tenang kembali. Hujan berhenti. Pasar dibangun ulang. Dan pohon beringin kembali rimbun. Tapi ada sesuatu yang aneh. Semua warga merasa kehilangan sesuatu.
Namun tak tahu apa, seolah ada ruang hampa dalam ingatan mereka. Masjid tetap berdiri, namun sajadah paling kanan selalu basah setiap subuh. Seolah seseorang duduk di sana. Dharma berjalan sendiri setiap malam, menyapu jalanan desa sambil bersenandung lagu yang tidak ia kenal. Gondo sudah tua dan buta, namun ia masih mendengar suara pria tertawa dari arah sumur setiap malam Jumat. Dan di balik cermin-cermin rumah, sesekali terlihat sosok lelaki yang berdiri sambil membawa tongkat kayu, tak menakutkan, hanya menyendiri. Menunggu. Gondo wafat pada malam Jumat lagi. Di dalam rumahnya ditemukan selembar kertas usang berisi tulisan tangan yang tak bisa dikenali. Jika tanah ini melupakan darahnya, maka kutukan akan tumbuh kembali. Pria bisu tidak pernah kembali. Tapi dalam catatan pusaka miliknya, tertulis raja terakhir yang ia buat dengan darah leman berbentuk bintang 7 sisi dengan mata merah di tengahnya. Raja itu kini tergambar sama di bawah lantai masjid, terkunci dalam ubin marmer. Hanya bisa terlihat saat bulan mati. 10 tahun kemudian, seorang bayi lahir di desa itu, tanpa pusar, tanpa suara tangis. Ibunya wafat setelah melahirkan, dan bayi itu tak pernah diberi nama. Dia hanya disebut anak tak berbayan, karena tak memiliki bayangan meski berdiri di bawah matahari. Ia tumbuh cepat, berbicara dengan bahasa yang tak pernah diajarkan. Suatu malam, ia menulis sesuatu di tembok rumah. "Ayah, aku akan melanjutkan tubuhmu." Bayi itu kini remaja, dan saat gerhana bulan tiba, tanah kembali bergetar, batu cangkem. Iblis retak satu kali lagi. Di hutan, terdengar suara langkah kaki berat. Tapi beri Rama, Wongso belum mati. Ia hanya mengendap dalam darah anaknya. Ia menyatu dalam tanah, dalam akar, dalam udara desa ini. Penduduk mulai merasakan dejavu. Pasar kembali berkedip lampunya. Suara kaki tanpa tubuh terdengar. Dan setiap Jumat Kliwon, satu orang menghilang. Dalam kegelapan malam, Dharma menulis surat terakhirnya. "Kami pikir kami sudah menang. Tapi Wongso tidak butuh tubuh. Adalah ingatan, dendam, dan takut. Selama kita takut, selama kita percaya pada kutukan, selama tanah ini berdiri di atas darah, ia akan selalu hidup." Surat itu ditemukan 30 tahun kemudian, di rumah yang telah kosong, tapi orang-orang desa tak lagi tahu siapa Wongso, tak pernah mendengar nama Dharma, tak kenal siapa Lemang. Namun pada malam yang sunyi, di kaca rumah-rumah tua, seringkali terlihat bayangan seseorang yang berdiri, tak berkedip, menatapmu, dan ia tersenyum, pelan, menunggu tubuh barunya.